Pedang bayangan merahku memotong kulitnya dan aku mencium bau yang tidak asing. Awalnya aku tidak mengingatnya, tapi saat aku kabur, aku baru ingat bahwa itu adalah bau ramuan gen. Jensen berkata dengan samar, ada orang yang masuk sebelum kita. Diperkirakan orang-orang itu membangunkan mayat darah dan mengambil virus darinya. Hati Gracia membeku. Tiba-tiba dia mengeluarkan pedang kuno, terdapat darah mayat darah itu pada pedang ini. Ini dapat digunakan untuk penelitian. Jensen mengangguk. Dia menyuruh Gracia untuk mengemas darah itu dan memberikannya kepada penatua Jack. Tentu saja, sebelum itu, mereka juga akan mempelajarinya. Penatua Jack telah memintanya menemukan penawarnya. Akan tetapi, terlalu sedikit kontak dengan ramuan gen itu. Sekarang akhirnya mereka sudah memiliki sumber virus. Pedang kuno ini telah menjalin kontrak darah dengan MU. Jadi, kamu bisa menyimpannya untuk kamu gunakan sendiri. Jensen menambahkan. Keduanya terus berdiskusi. Keesokan harinya, Jensen telah 70% pulih dan dia berjalan bersama Gracia di kota Seleton. Ini adalah tempat dia dibesarkan dan dia memiliki banyak kenangan di sana. Dalam perjalanan, dia juga bertemu dengan teman-teman SMP. Mereka mengobrol dengan Jensen dan memandang Gracia dengan iri. Dengan santai, Jensen menjawab beberapa patah kata dan pergi ke daerah kota Asmenia bersama dengan Gracia. Mereka pergi ke villa milik keluarga Lawrence, tapi villa itu sudah disewakan. Sekarang, keluarga Lawrence telah pindah ke ibu kota. Melihat villa itu, Jensen menghela napas dan dia ingat bahwa dia tinggal di sana selama setahun saat dia kehilangan ingatannya. Sejak menjadi menantu, jalur hidupnya juga berubah. Dari yang hanya berpura-pura lembut hingga menjadi pemenang hidup yang dapat menikahi istri cantik, memiliki perusahaan yang memiliki aset sebesar miliaran dan memiliki mobil mewah serta villa. Namun, dia baru berusia 20-an. Pencapaian seperti itu sudah cukup bagi semua orang untuk iri seumur hidup. Akan tetapi, dia juga berhubungan dengan dunia Jianghu, perselisihan kekuasaan, kekacauan di dunia bisnis dan hukum rimba. Ayo pergi. Diam-diam Jensen menghela napas sejenak dan terus berjalan. Dia tahu bahwa akan sulit baginya untuk kembali lagi ke kehidupan orang biasa. Sesaat kemudian, Jensen tiba di aula Singlin kota Asmenia yang masih buka, tapi dokter yang bertugas adalah Melody. Pak Jensen. Setelah melihat Jensen kembali, Melody tercengang dan kemudian dia sangat bersemangat. Kamu teruskan saja pengobatanmu. Jensen tersenyum dan berkata. Dia sangat berterima kasih kepada Melody karena telah membantunya menjaga aula Singlin kota Asmenia. Akan tetapi, guru sudah ada di sini. Aku khawatir aku akan berbuat salah. Melody berkata dengan rendah hati. Percaya pada dirimu sendiri. Jensen memberi Melody tatapan menyemangati. Faktanya, Melody telah membantu Jensen untuk menjaga aula Singlin selama lebih dari setengah tahun. Keterampilan medisnya telah lama meningkat. Melody baru saja melihat Jensen dan dia masih menganggap dirinya sedang magang. Setelah Melody mendengar kata-kata Jensen, dia terus berkonsentrasi untuk melakukan pengobatan. Jensen menyaksikan. Dia melihat banyak teknik dilakukan oleh Melody. Pada kenyataannya, itu memang tidak terlalu cocok dan lebih rumit. Namun, Jensen tidak menyela karena pengalaman bukanlah apa yang bisa ajarkan oleh guru. Akan tetapi, hanya perasaan mereka sendiri yang dapat memberikan pengalaman. Selama Melody tidak membuat kesalahan dan mengambil banyak jalan memutar, sebenarnya itu akan lebih baik untuknya. Faktanya, meskipun Melody adalah murid Jensen, tapi dia bukan murid yang paling berbakat, tapi dia adalah murid yang paling sabar dan tulus. Kesini. Setelah Melody mengobati pasien, Jensen membawanya ke bagian dalam dan memintanya untuk duduk di tempat tidur. Melody sedikit terkejut, tapi dia melakukan sesuai perintah. Kamu belum lama belajar ilmu kedokteran denganku, tapi setidaknya kamu sudah memulai. Banyak keterampilan medis milikku yang sulit untuk diteruskan kepadamu untuk sementara waktu. Selain itu, kamu juga tidak memiliki energi Qi, jadi banyak akupuntur yang tidak dapat kamu praktikkan. Jensen tersenyum, hari ini, aku akan memberikan kamu sedikit energi Qi. Dengan tunas Qi ini, di masa depan kamu sudah dapat menggunakan akupuntur untuk mengobati pasienmu. Apakah itu boleh dilakukan? Melody sangat terkejut. Dia sudah lama mengagumi energi Qi Jensen yang luar biasa. Jensen mengangguk.
Telapak tangan Jensen diletakkan di belakang Melody dan kemudian dia menuangkan segumpal Profound Ki ke dalam tubuh Melody. Selain itu, dia juga mengontrol gumpalan Profound Ki yang masuk untuk berakar dan membentuk benih di pusat energi milik Melody. Dapat dikatakan bahwa sekarang Melody juga memiliki keahlian dalam energi Ki. Setelah sekian lama, Jensen berkata, kamu sudah memiliki energi Ki. Adapun untuk teknik pengembangannya, biarkan dia tumbuh sendiri. Teknik kaisar manusia tidak cocok untuk dikembangkan untuk wanita dan energi Ki lainnya juga tidak berguna bagi Profound Ki. Terima kasih, Guru. Melody merasakan perbedaan dalam tubuh. Dia membungkuk tanda terima kasih dan matanya dipenuhi dengan banyak pemujaan. Aku rasa tidak lama lagi kakek akan kembali. Kamu bisa membantunya. Jensen menambahkan. Aula Singlin di ibu kota sekarang stabil. Kakek Herman pasti ingin kembali ke kampung halamannya, sementara Mulin dan Bibi Sofia masih tinggal di ibu kota. Setelah menemani Melody makan malam, Jensen dan Gracia pergi bersama. Aku tidak berpikir bahwa kamu akan cukup nostalgia. Saat berjalan di jalan, Gracia tersenyum. Setelah beberapa kali hidup dan mati, terkadang aku merasa bahwa kehidupan yang lebih sederhana semakin sulit didapat. Jensen menghela napas. Orang lain ingin menjadi kuat seumur hidup, tapi kamu malah ingin menjadi sederhana untuk seumur hidup. Kamu adalah orang aneh. Gracia menggelengkan kepalanya. Tapi apa yang kamu katakan juga benar, hidup sederhana benar-benar sulit didapat, terutama bagi orang-orang yang memiliki keterampilan hebat sepertimu. Keduanya mengobrol dan menuju bandara. Mereka berniat untuk kembali ke ibu kota malam ini. Pada saat itu, seorang wanita tua tiba-tiba berdiri di depan mereka dua orang. Wanita tua ini kurus dan bersikap acuh tak acuh. Di matanya, orang di dunia ini seperti semut. Awalnya, Jensen tidak peduli, tapi segera pupilnya membesar. Jensen tidak bisa melihat wanita itu melalui ki aura. Seorang master. Nenek ketiga. Di samping Gracia gemetaran dan berkata dengan bermartabat. Jensen menoleh untuk menatapnya. Nona, kamu seharusnya tidak pergi untuk mencari barang-barang itu. Wanita tua itu melirik Jensen dan tidak peduli. Dia berkata pelan, kamu sudah membuat masalah besar. Kembalilah denganku. Aku. Gracia ingin menolak, tapi tampaknya tidak berani berbicara. Bagaimana dengan benda itu, apakah kamu sudah menemukannya? Wanita tua itu melanjutkan. Tidak, aku bertemu bahaya di dasar laut. Gracia tidak mengatakan yang sebenarnya. Baguslah kalau begitu. Wanita tua itu mengangguk. Kembalilah denganku. Gracia tidak berbicara lagi. Dia berjalan menuju wanita tua itu. Jensen dapat melihat bahwa Gracia tidak ingin kembali, tapi karena ketakutan, dia mau tidak mau berkata, Gracia, lupakan saja jika kamu tidak ingin kembali. Wanita tua itu memandang Jensen dengan dingin, siapa kamu? Kapan kamu memiliki hak untuk urusan Nona? Nenek ketiga, dia hanya rekan bisnisku. Gracia dengan cepat menjelaskan. Untuk urusan grup aliansi bintang, sementara kami akan menyuruh orang lain untuk mengambil alih. Kamu tidak perlu khawatir. Wanita tua itu mengangguk dengan tidak peduli. Jensen buru-buru meraih tangan Gracia dan dengan sengaja berkata, Gracia, kamu belum secara spesifik menyelesaikan masalah kerja sama kita. Dia menduga bahwa wanita tua itu adalah orang-orang dari grup aliansi bintang dan ingin membawa Gracia kembali. Jensen tidak tahu apa hasilnya, tapi tebakannya pasti tidak bagus. Kamu sangat lancang. Wanita tua itu melihat bahwa Jensen tidak tahu apa yang baik atau buruk. Dia muncul di depan Jensen seperti hantu dan menamparnya. Keluarnya sebuah kekuatan energi ki. Pupil Jensen mengembun, tanpa sadar telapak tangan mereka saling menyentuh. Plak! Seolah-olah bomnya meledak, melihat kejadian itu Jensen mundur secara tak terkendali. Setelah mundur lebih dari 10 meter, seteguk darah disemprotkan. Hah! Wanita tua itu mempertahankan gerakan telapak tangan, tetapi ekspresinya lebih penasaran. Di usia yang masih muda, kekuatan energi ki telah mencapai tingkat menengah peringkat surgawi. Kamu sangat jenius. Apakah kamu berasal dari 4 aliansi seni bela diri? Pada tingkat ini, ada 30% kemungkinan kamu akan menjadi sangat luar biasa sebelum usia 50 tahun. Anak muda, siapa guru MU?
Dia berkata sambil berjalan selangkah demi selangkah ke arah Jensen. Gracia buru-buru menghentikan wanita tua itu, nenek ketiga, dia adalah temanku. Teman? Apakah dia pantas? Wanita tua itu meremehkan dan menggelengkan kepalanya. Bahkan pemimpin 4 sekte aliansi seni bela diri saja tidak memenuhi syarat untuk menjadi temanmu. Gracia, mengapa kamu banyak membantunya? Apakah kamu mau aku membunuhnya? Wanita tua ini seperti acuh tak acuh dan melihat Jensen seperti semut. Jensen merasa lebih yakin lagi bahwa pihak lawan adalah orang dari sekte tersembunyi. Lagi pula, sebelumnya mereka juga pernah bertemu di lembah. Orang-orang ini jauh di atas dan tidak peduli sama sekali dengan kehidupan orang biasa. Namun, kekuatan wanita tua ini benar-benar kuat. Jensen harus menilai apakah kekuatan dia sendiri bisa membawa Gracia untuk pergi. Mungkin dia akan menang jika menggunakan api yang. Secara alami, cedera seriusnya baru saja pulih. Jadi, wanita tua itu sudah salah dalam mengevaluasi kekuatan energi kinya dan mengira bahwa dia berada di tingkat menengah peringkat surgawi. Pada saat ini, Gracia berteriak lagi, nenek ketiga, biarkan dia pergi. Aku berjanji akan patuh dengan perintah guru dan serahkan apa yang aku dapatkan di dasar laut. Mata wanita tua itu berbinar dan menatap dalam-dalam pada Jensen, anak muda, kamu beruntung. Jika tidak, jika kamu berani bertarung denganku seperti ini lagi, 10 hidupmu pun tidak cukup. Ingat, apakah kamu anak dari orang kaya di masyarakat atau pejabat pemerintah, kamu hanyalah semut bagiku. Lain kali jangan terlalu berlebihan, sampah. Setelah mengatakan kata-kata itu, wanita tua itu membawa Gracia pergi. Jensen mengepalkan tinjunya dan akhirnya dia tidak mengeluarkan tinjuan itu. Alasan utamanya adalah dia tidak yakin bahwa dia bisa mengalahkan wanita itu dengan mengandalkan api yang. Yang terpenting adalah dia melihat Gracia menggelengkan kepalanya padanya yang artinya Gracia tidak akan dalam bahaya. Karena alasan itu, Jensen menahan emosinya. Gracia mengikuti wanita tua. Dia juga tidak berbalik untuk melihat Jensen, tapi dia berkata dalam hatinya sendiri. Selama 3 hari Jensen koma, Jensen telah mengucapkan nama Gracia sebanyak 461 kali. Jensen menghela napas dengan enggan. Jensen pikir bahwa, jika dia masih hidup dengan memiliki seni bela diri, maka tidak ada seorang pun di dunia Jianghu yang dapat mengancamnya. Akan tetapi, dia harus menghindar dari seorang wanita tua yang bahkan hanya datang secara acak. Akan selalu ada orang yang lebih hebat di atas orang yang hebat. Namun, walaupun Jensen merasa enggan, dia hanya bisa menahan emosinya karena Gracia mengatakan bahwa Gracia tidak akan berada dalam bahaya. Jensen berkemas dan terbang kembali ke ibu kota dalam semalam. Jensen juga akhirnya mengetahui bahwa dunia Jianghu sebenarnya hanyalah kertas bagi sekte tersembunyi. Setelah Jensen kembali ke ibu kota, iklim mulai dingin. Akan tetapi, tahun juga sudah berlalu dan ibu kota mulai melanjutkan kegiatannya. Jensen beristirahat di rumah komunitas selama 1 malam dan pergi ke Aula Singlin keesokan harinya. Karena tepat setelah akhir tahun, bisnis Aula Singlin berada dalam keadaan stabil. Kakek Herman dan yang lainnya juga melakukan kebersihan. Kakek, aku sudah pulang. Jensen menyapa setelah masuk dan dia menemukan Natasha juga ada di sana. Kakek Herman segera bergegas ke arah Jensen dengan gembira, Jensen sudah pulang. Apakah menyenangkan bepergian ke kota Choterie? Jensen tidak ingin kakek Herman khawatir, jadi dia membuat alasan sebelum dia pergi. Dia mengangguk dan berkata, lumayan, di sana jauh lebih hangat daripada ibu kota. Setelah Jensen mengatakan kata-kata itu, dia juga pergi membantu. Natasha berkedip pada Jensen, tapi kedipan itu membuat Jensen tidak mengerti apa maksud dari Natasha. Kakek, air panas sudah datang. Di mana lagi yang mau dibersihkan? Saat itu, seorang wanita cantik tinggi dengan wajah cantik masuk ke ruang dari luar. Dia mengenakan sweater krem, rok kotak-kotak dan sepatu santai. Gaun sederhana itu sangat cocok untuknya. Elena. Jensen seketika melotot. Ah, Jensen. Kamu sudah pulang. Elena merasa sangat canggung saat dia melihat Jensen. Jensen, kenapa kamu berteriak? Natasha buru-buru pergi dan berkata, hari-hari saat kamu tidak ada di sini, setiap hari Elena yang menemani kakek. Dia menemani kakek untuk melewati tahun baru.
Dia datang setiap hari ke sini dan hari ini dia mengetahui bahwa Aula Singlin akan mengadakan bersih-bersih, jadi dia sudah datang pagi-pagi sekali. Terlihat sangat jelas bahwa Natasha sedang membantu Elena. Wajah Jensen sangat marah, aku telah menceraikannya. Apa yang dia lakukan di sini? Plak. Kemoceng yang ada di tangan Natasha digunakan untuk memukul Jensen. Bocah, Elena sudah berbaik hati untuk membantu, apa yang sedang kamu katakan? Kalau begitu aku berterima kasih padanya atas kebaikannya. Akan tetapi, itu akan menimbulkan gosip. Jensen menjawab dengan cemberut. Mendengar kata-kata itu, raut wajah Elena berubah dan dia merasa sangat canggung. Elena, jangan dengarkan dia. Dia hanya tidak pandai mengatur kata-katanya, tapi sebenarnya dia berhati lembut. Natasha buru-buru menghibur. Dia tahu bahwa Elena hanya tampak kuat, namun nyatanya hati Elena sangat rapuh. Natasha kembali menatap Jensen dan berkata, kapan kamu bisa mengubah kata-katamu? Jika kamu terus-menerus menjadi pria yang tidak kompeten, maka kamu tidak akan pernah mendapatkan istri bahkan di kehidupan selanjutnya. Sudah cukup bagiku untuk memiliki Kak Natasha sebagai istriku. Jensen ingin menutup mulut, tapi nyatanya suasananya cukup rumit. Plak! Kemoceng itu dipukulkan ke Jensen lagi. Kali ini dari bibinya. Jensen, kamu bilang kamu akan bepergian untuk tahun baru. Apakah itu masuk akal? Jika Elena tidak menemani kakekmu pasti sudah memarahimu. Elena memiliki kesalehan. Dia berbakti dan baik kepada orang tua. Kenapa kamu marah? Apa yang salah dengan perceraian? Tidak bisakah kamu menikah lagi setelah perceraian? Bukankah setelah perceraian kalian juga masih berteman? Jensen dimarahi dengan konsisten sehingga air liur memenuhi seluruh wajahnya. Dia tidak menyangka hanya dalam beberapa hari, Elena telah mendapatkan hati banyak orang. Jensen sangat depresi dan berkata, aku tidak marah. Hanya saja kami sudah bercerai. Orang-orang akan bergosip ketika mereka melihat kami, apalagi jika menetap. Plak. Kemoceng lainnya kembali memukul Jensen. Kali ini dari kakek Herman. Kakek Herman berkata dengan marah, menetap itu sudah terlalu parah. Kakek akan membantumu untuk urusan ini. Akan tetapi, Elena juga tahu itu salah. Selain itu, Elena tidak bermaksud seperti itu. Dia tidak pandai dan terjebak di tengah. Apakah kamu pikir semua orang seperti kamu? Saat kamu marah, kamu bahkan tidak akan menghargai harga diri kerabatmu. Mendengar itu, Jensen masih merasa ada yang tidak beres dan berbisik, Tapi apa? Tapi kentut? Kakek Herman marah lagi, Elena saja tidak takut digosipin. Apa yang kamu takuti? Jangan kasih tahu aku apa yang berubah dari perseteruan di awal. Ketika ayah Elena meninggal, dia tidak percaya padamu, itu juga bisa dimengerti. Kamu harus berpikir dari sudut pandang lain. Kakek benar. Jensen ingin membantah, tapi dia takut dengan kemoceng. Jensen menemukan bahwa pukulan kemoceng kakek lebih kuat dari wanita tua sekte tersembunyi. Dia hanya bisa menahannya. Benar, cepat panggil orang. Kakek Herman hanya tegas di wajah saja, tapi sebenarnya dia sangat bahagia. Jensen memandang Elena dengan canggung, Elena Miller, selamat tahun baru. Kamu salah lagi, panggil Elena. Bibi Sofia datang untuk menjawar telinga Jensen. Elena. Jensen hanya bisa menyerah. Namun, ketika Jensen melihat ke atas, dia menemukan bahwa Elena tidak memiliki merasa mengeluh, Elena malah merasa bangga. Wanita ini? Jensen langsung marah. Dia langsung lupa dengan bekas luka dan sakitnya. Ayo sarapan bersama. Kakek Herman berteriak lagi. Sedangkan Bibi Sofia menyiapkan sarapan, semua orang duduk dan makan. Saat Jensen makan bubur, suasana hatinya menjadi lebih rumit. Terakhir kali dia menandatangani perjanjian cerai, dia menampar Elena sebanyak 3 kali dan kejadian itu masih menyisakan bayangan di hatinya. Seperti yang dia dan Gracia katakan bahwa perceraian adalah celah. Meskipun sudah diperbaiki, tapi celahnya masih ada. Bagaimanapun, pernikahan bukanlah lelucon. Semua orang tidak bisa mengatakannya hanya karena kemarahan dan kegembiraan sementara. Saat Jensen sedang makan, kakek Herman dan Bibi Sofia sedang mengobrol dengan Elena. Terlihat jelas bahwa mereka sangat menyukai Elena dan berharap Jensen bisa menikah lagi. Bahkan, mereka juga akrab dengan sifat Elena.
Gadis ini memiliki mulut yang keras dan agak impulsif dalam melakukan sesuatu, tapi dia baik hati dan adil. Saat kekurangan berhadapan dengan kelebihan, tentunya kelebihan yang akan mendominasi. Saat Jensen masih makan bubur, tiba-tiba dia merasa ada yang menarik betisnya dan dari sentuhannya sepertinya itu adalah stocking sutra. Matanya melotot, siapa itu? Kakek, dia menarikku dengan kakinya. Tiba-tiba, Elena mengatakan ketidakadilan bagi Jensen. Jensen hampir memuntahkan buburnya. Bagaimana situasinya? Bukankah Elena yang menarik Jensen dengan kakinya? Jensen, apa maksudmu? Apakah kamu tidak bisa sarapan dengan damai? Tanpa berpikir, kakek Herman memarahi Jensen. Sebelumnya, ada yang terus mengatakan bahwa dia sudah bercerai. Sekarang, kenapa menggoda wanita dari keluarga yang baik-baik? Kakek, aku tidak melakukannya. Jensen merasa dirugikan dan ingin menangis. Kakek Herman tidak mempercayai kata-kata Jensen dan dia menegur, dia adalah gadis baik dari keluarganya. Apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Nikahi dia dan kakek berjanji untuk tidak menghentikanmu. Kemudian kakek Herman menatap Elena lagi dan berkata, Elena, anak ini adalah anak nakal. Pukul saja dia jika lain kali dia masih berani melakukannya, bilang saja itu perintah dari kakek. Aku takut dia akan memarahiku. Elena masih terlihat ketakutan. Jensen juga memiliki batas. Apakah ini adalah Elena yang dia kenal? Bagaimana Elena bisa berubah menjadi licik dan lebih berpura-pura seperti tersakiti? Dia tidak akan berani. Kakek Herman berteriak, jika dia berani memarahimu, kamu bilang saja pada kakek. Aku akan memukulnya sampai dia tidak bisa bangun. Kemudian, kakek Herman menunjuk Jensen dan berkata dengan marah, Jensen, apakah menurutmu kamu sudah dewasa sekarang? Kamu pikir, kakek sudah tidak bisa memberimu pelajaran? Jangan lupa ketika kamu masih kecil, aku sering memberi pelajaran kepada ayahmu. Aku tidak berani. Jensen tidak berani melawan orang tua itu dan dia hanya bisa menelan pahitnya. Tiba-tiba, dia menemukan Natasha sedang menundukkan kepala untuk makan bubur, tapi sudut mulutnya tersenyum licik. Jensen langsung bereaksi. Natasha yang menarik dengan kakinya dan Natasha juga yang menarik Elena. Kak Natasha, apakah dia sedang bermain dengan Jensen? Elena, apakah kamu harus pergi kerja besok? Kemudian kakek Herman bertanya lagi. Besok libur. Nah, apakah kamu punya waktu luang besok? Jensen kebetulan juga punya waktu luang. Keluargaku mengatur kencan buta untukku. Bagi kakek Herman, Elena terlihat sangat pintar. Kencan buta. Kakek Herman memelototi dan berkata dengan cemas, kapan kencan buta? Anak muda, jangan terlalu terburu-buru untuk menikah. Mungkin akan ada yang lebih baik di luar sana. Di malam hari. Sebenarnya aku tidak mau pergi, tapi orang tuaku khawatir bahwa aku tidak akan menikah lagi. Jadi, aku juga tidak bisa apa-apa, kata Elena tak berdaya. Jensen hampir menyemprot. Dia berpikir bahwa Elena sedang berpura-pura, karena Jensen pikir gadis seperti Elena tidak akan sampai tidak menikah lagi. Di malam hari, bukan? Oke. Kakek Herman tersenyum dan menatap Jensen. Dengan segera, Jensen tahu bahwa dia sedang dalam masalah. Mereka makan selama setengah jam. Akhirnya, Elena menjawab panggilan telepon dan pergi, tapi dia menatap Jensen ketika dia pergi. Jensen melihat kebanggaan dalam tatapan itu. Apakah ini sebuah kesalahan? Tapi sungguh jangan dikatakan lagi, penampilan Elena yang centil sungguh membuat orang lain merasa itu berlebihan. Mengikuti Natasha untuk mencuci piring, Jensen tidak tahan, Kak Natasha, ada apa denganmu? Jensen, kamu masih mencintai Elena dan Elena juga tidak bisa melupakanmu. Dia sudah mengaku salah dan juga mencoba untuk berubah. Mengapa kamu tidak mencoba menerimanya? Natasha tertawa. Jensen tiba-tiba terdiam. Faktanya, setelah hidup dan mati di makam dasar laut, dia sudah tidak begitu keras kepala, tapi bayangan di hatinya yang mempengaruhinya. Melihat Jensen yang tidak berbicara, Natasha tahu bahwa ada kemungkinan. Jadi, dia melanjutkan, tenang saja, kakek juga berkata bahwa ayah kandung Elena baru saja meninggal. Suasana hatinya sedang buruk dan kamu tiba-tiba menjadi tersangka. Secara naluriah dia pasti akan meragukanmu. Aku juga punya perasaan, bahkan jika kamu benar-benar seorang pembunuh,
Pada saat kamu ditangkap, dia akan tetap membiarkanmu pergi dan kemudian memikul tanggung jawab untuk keluarga Miller. Tubuh Jensen gemetar saat dia mendengar itu. Dia melihat kembali ke sifat Elena dan dia merasa itu mungkin terjadi. Apalagi, Elena tumbuh dalam keluarga besar dengan banyak kerabat dan itu juga alasan dia bisa membentuk kebiasaan memperhatikan gosip antar kerabat. Jadi, dia membantu keluarga untuk menenangkan diri. Yang paling penting adalah meskipun dia tidak membantumu, dia ingin membantu. Akan tetapi, itu membutuhkan proses. Mendengar itu, Jensen mengangguk. Sayangnya, banyak hal terjadi terlalu cepat dan tidak membuatnya cukup rileks. Natasha tiba-tiba tersenyum, ya, jadi beri dia kesempatan. Jensen tidak berjanji, tapi tersenyum masam, kamu tidak melihat sebelumnya dia menatapku dengan bangga. Apakah penampilan itu seperti sedang mengakui kesalahan? Natasha tiba-tiba terkikik dan ingin mengatakan sesuatu. Saat ini, telepon berdering. Setelah Natasha menerima telepon itu, wajahnya menjadi jelek. Sesuatu terjadi pada perusahaan. Putaran baru pembiayaan gagal dan grup aliansi bintang menarik dukungannya untuk kita. Akan tetapi, pemasok telah mendesak kita untuk membayar hutang. Selama tahun baru, keluarga Bermot mendirikan perusahaan untuk melawan kita dan beberapa orang memasukkan uang dalam jumlah banyak untuk membantu. Sekarang, ketenaran telah menyebar dan mempengaruhi kita. Sekarang pembiayaan telah gagal dan grup aliansi bintang telah menarik dukungannya. Grup Dream Internasional mungkin dalam masalah. Mendengar kata-kata itu, wajah Jensen berubah. Dia juga tahu bahwa grup Dream Internasional adalah grup yang tiba-tiba naik daun. Bagaimanapun, memasukkan uang dalam jumlah banyak berarti mendominasi pasar. Di masa lalu, aliansi bintang adalah satu-satunya pendukung dan efek memasukkan uang dengan jumlah banyak sangat baik. Tapi sekarang dengan lebih banyak pesaing, memasukkan uang dalam jumlah besar adalah pedang bermata dua. Jika tidak menang, maka akan bangkrut. Ibaratnya seperti berbagi sepeda, perbandingannya adalah uang. Jika tidak bisa bersaing dengan orang lain maka akan gulung tikar. Aku akan pergi ke perusahaan bersamamu untuk melihat keadaan. Jensen buru-buru berkata. Dia merasa ini adalah krisis terbesar dalam sejarah grup Dream Internasional. Natasha mengangguk. Dia mengganti pakaiannya dan pergi bersama Jensen. Dia bertanya, apa yang terjadi pada grup aliansi bintang? Gracia memiliki urusan dan dia meninggalkan perusahaan. Sekarang grup aliansi bintang mungkin dipegang oleh orang lain. Jensen memikirkan Gracia yang dibawa pergi oleh wanita tua itu. Penarikan saham oleh grup aliansi bintang berdampak besar pada kita. Ditambah lagi dengan penarikan rencana publisitas, itu akan membuat kita bangkrut. Natasha menghela napas. Bagaimana dengan perusahaan saingan kita? Jensen bertanya. Produk mereka mulai dijual pada hari ke-6 tahun baru. Aku pernah membeli dan mencobanya. Efeknya sangat bagus, tidak jauh lebih buruk dari punya kita. Selain itu, produk mereka memiliki keunggulan yang lebih baik daripada produk kita yaitu murah dan cepat pulih. Misalnya, untuk wajah berjerawat dan memiliki bekas luka di wajah, bisa pulih dalam beberapa hari. Natasha menjelaskan. Tidak mungkin. Jensen langsung mengerutkan kening, produk kita pulih perlahan karena merupakan bahan obat tradisional. Jika kita ingin cepat sembuh, kecuali jika terbuat dari obat tradisional yang berharga, maka bahan yang digunakan adalah obat barat. Bahan seperti itu pasti memiliki efek samping. Natasha menggelengkan kepalanya. Aku telah meminta orang untuk mengujinya. Tidak ada bahan ilegal di dalamnya. Baiklah, mari kita lihat pemegang saham dan pemasoknya terlebih dahulu. Jensen merenung. Dia juga bukan orang baru dalam urusan komersial sekarang, dia tahu untuk menyelesaikan masalah internal terlebih dahulu. Tak lama kemudian, keduanya datang ke markas besar grup Dream Internasional. Saat ini, grup Dream Internasional sedang panik. Banyak orang yang tahu bahwa ada masalah di grup dan takut grup tersebut besok akan bangkrut. Adegan seperti ini, Jensen dan Natasha pernah mengalami di kota Asmenia, jadi mereka sangat tenang. Mereka langsung mengadakan rapat pemegang saham. Faktanya, jika Gracia masih ada, grup Dream Internasional dimiliki oleh Jensen sendiri. Namun, setelah Gracia menghilang, tidak ada pemimpin dan 40% sahamnya diambil oleh grup aliansi bintang.
Di ruang konferensi, manajer dari semua departemen grup Dream International duduk di sana, bahkan Diana. Tapi suasananya sangat hening dan tertekan. Semua orang memandang Natasha dan akhirnya mata mereka tertuju pada Jensen. Banyak orang tahu bahwa Jensen adalah bos besar, tetapi mereka tidak tahu banyak tentang Jensen. Mereka tidak tahu apakah bos besar dapat membalikkan keadaan dalam krisis ini. Bagaimana keadaan perusahaan sekarang? Jika grup aliansi bintang tidak mengeluarkan uang, grup Dream International pasti akan bangkrut, dan kita berutang banyak, diperkirakan kita akan dituntut. Tanpa arus masuk modal baru, perusahaan benar-benar tidak dapat bertahan. Para staf berbisik. Pada saat ini, pintu konferensi dibuka dan seorang pria paruh baya botak berjas masuk, diikuti oleh lebih banyak lagi. Ini adalah bos dari grup aliansi bintang. Mereka memiliki banyak industri atas nama mereka dan terkait dengan berbagai industri. Seperti keuangan, komunikasi, hiburan, DLL. Di masa lalu, mereka bekerja sama dengan grup Dream International untuk membantu mempromosikannya. Setelah grup Dream International menghasilkan uang membagi sebagian uang ke mereka, sehingga mendominasi seluruh pasar. Namun kini, mereka telah membatalkan kerja sama promosi tersebut. Perusahaan yang baru naik daun seperti grup Dream International jika tidak melakukan promosi dan terus menghabiskan uang maka akan bangkrut. Tuan Jensen. Mereka menyapa Jensen, tapi mereka tidak sopan seperti sebelumnya. Dulu Gracia mendukung Jensen, tapi sekarang Gracia telah pergi dan menyerahkan posisi ketua kepada orang lain. Secara alami, mereka tidak harus memberikan muka. Semuanya sudah datang. Jensen mengangguk. Katakan padaku, ada apa sebenarnya dengan kerjasama antara grup Dream International dan grup aliansi bintang? Mendengar ini, para bos saling memandang dan diam. Jensen mengerutkan kening. Tidak mau berkata? Ini tidak memberi muka padaku. Izinkan saya mewakili atas nama grup aliansi bintang. Saat itu, pintu dibuka, dan seorang pria dengan janggut dan temperamen yang luar biasa masuk, diikuti oleh seorang sekretaris. Aura pria itu kuat, seperti yang dimiliki para kaisar kuno, dia melirik semua orang setelah masuk. Anehnya, setelah melihatnya, semua orang tanpa sadar menundukkan kepala. Auranya terlalu kuat sehingga sulit bagi mereka untuk melihatnya secara langsung. Hati mereka yakin. Jika bisnis adalah sebuah kerajaan, maka orang ini adalah kaisar komersial. Presdir Russell. Natasha menatap pria itu dan berseru dengan suara rendah. Dia tahu bahwa Jensen tidak akrab dengan orang-orang di lingkaran bisnis. Dia menjelaskan, Russell, salah satu bintang kembar bisnis ibu kota sama terkenalnya dengan Charlie, putra orang terkaya. Charlie pandai berinvestasi, dan dia pandai dalam tata letak bagian bisnis. Dia adalah pengusaha termuda di Huasia. Ini Tuan Jensen. Saat ini, pria bernama Russell menemukan kursi untuk duduk dan menatap Jensen dengan senyum tipis. Jensen juga menatapnya, bintang kembar. Tapi dia merasa dibandingkan dengan Charlie, orang ini masih sedikit lebih buruk. Mungkin mereka semua memiliki indera penciuman yang baik dalam bisnis, tetapi Charlie memiliki pandangan yang lebih unik. Tuan Russell ada di sini mewakili grup aliansi bintang. Aku tidak tahu mengapa kalian membatalkan kerjasama? Jensen bertanya. Russell tersenyum dan berkata, kerjasama dengan grup Dream International, itu adalah keputusan CEO sebelumnya, tetapi sekarang saya adalah CEO grup aliansi bintang, untuk pengembangan grup, saya baru membuat keputusan ini. Selain itu, sejak berdirinya grup Dream International, perusahaan grup aliansi bintang kami telah melakukan segala upaya untuk mempublikasikan. Tidak ada cara untuk menghitung biaya operasional publisitas ini. Jika kamu ingin menghitung biaya ini, diperkirakan grup Dream International berutang kepada kami lebih dari 10 miliar yuan. Tentu saja, ini diputuskan oleh CEO sebelumnya, dan kami tidak akan melanjutkannya, tetapi kami akan mengambil uang yang telah diinvestasikan oleh grup aliansi bintang. Setelah berkata, dia melihat sekretaris di sampingnya. Sekretaris itu mengangguk dan melihat dokumen di tangannya dan berkata, menurut perkiraan nilai pasar, harga saham grup aliansi bintang kami di grup Dream International adalah sekitar 5 miliar. Awalnya, mereka hanya membayar 1 miliar untuk saham mereka. Hanya dalam 6 bulan, harga saham naik 5 kali lipat. Maksudmu, kita tidak bekerja sama lagi? Jensen mengerutkan kening. Tidak,
Kami masih bekerja sama, tetapi biaya operasional yang dipromosikan oleh grup aliansi bintang untuk kamu tidak lagi gratis. Kamu hanya dapat mengeluarkan uang untuk mempromosikan. Russell menggelengkan kepalanya dan berkata, tentu saja, kamu masih punya satu cara, yaitu menjual grup Dream International. Saya dengan senang hati menerimanya. Apakah keluarga Bermot memintamu melakukan ini? Jensen tiba-tiba bertanya. Keluarga Bermot. Russell tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak, pengusaha bertujuan menghasilkan uang, saya hanya ingin menghasilkan uang. Tentu saja, keluarga Bermot membayar lebih banyak. Menyuruh kami mempublikasikan produk mereka di internet, entitas, dan dalam skala besar. Jadi jika kamu tidak mampu membayar, pasar yang pernah ditempati grup Dream International akan terkikis. Selain itu, produk kamu tidak seefektif produk keluarga Bermot. Efek penyembuhannya lebih baik. Grup Dream International tidak memiliki keuntungan dalam bertarung dengan mereka. Oke, hanya itu yang bisa dikatakan. Saham milik grup aliansi bintang tolong Tuan Jensen kembalikan. Jensen tidak dapat menahan diri untuk tidak mencibir dan mengangguk. Kak Natasha, siapkan surat penyerahan kontrak pemegang saham, transfer 5 miliar kepada mereka, dan pulihkan semua saham. Natasha tiba-tiba menjadi sibuk. Namun, para manajer dari berbagai departemen grup Dream International merasa cemas dan menarik saham mereka, yang menyatakan bahwa grup aliansi bintang tidak ada hubungannya dengan mereka. Tanpa grup aliansi bintang, bagaimana mereka bisa bertarung? Selain itu, grup Dream International juga membutuhkan uang sekarang. 5 miliar akan dikembalikan kepada orang lain. Pembayaran berikutnya untuk barang dan dana lainnya akan ditekan. Grup Dream International benar-benar bisa bangkrut. Russell juga meminta sekretaris untuk mempersiapkan penyerahan dengan Natasha. Dia memandang Jensen dan tersenyum. Tuan Jensen memanglah murah hati, tetapi apakah kamu tidak mempertimbangkan pendapat saya sebelumnya? Grup Dream International tidak akan dijual. Jensen berkata dengan samar, mengenai publisitas dan operasi, seluruh Wasia bukan hanya ada grup aliansi bintang. Haha, di bagian internet, saya tidak berani mengatakan yang pertama, tetapi yang kedua masih berani menjamin, kamu tidak bekerja sama dengan kami, berapa banyak uang juga. Tidak berguna. Selain itu, jika kamu tidak bekerja sama, keluarga Bermot pasti akan bekerja sama. Bagaimana grup Dream International bertarung? Tuan Jensen, saya dengar kamu seorang dokter, jadi dokter harus mengobati penyakit dengan baik. Bagian bisnis, serahkan saja pada orang yang mengerti bisnis. Russell berkata satu demi satu. Tuan Russell, aku dapat memberitahu kamu, aku tidak hanya tidak akan menutup grup Dream International, tetapi aku akan terus membuang uang sampai keluarga Bermot ditutup. Oke, Tuan Russell silakan kembali. Jensen memerintahkan karyawan mengantarkannya. Melihat Jensen tidak memberikan muka, Russell tidak dapat menahan tawa, kamu terlalu banyak uang kan? Produknya tidak sebagus keluarga Bermot, dan publisitas serta operasinya tidak sebagus keluarga Bermot. Berapa banyak uang yang bisa kamu mainkan? Saya bilang ke kamu, jika kamu menjual grup Dream International sekarang, kamu masih bisa menghasilkan sedikit uang, jika tidak kamu akan kehilangan semua uang kamu. Jensen tidak tergerak, Tuan Russell tidak bisa mengerti kata-kata manusia, kan? Aku akan mengatakannya sekali lagi, keluar. Wajah Russell marah. Jensen, saya CEO dari grup aliansi bintang, kamu harus bersikap hormat. Hanya ada satu CEO dari grup aliansi bintang, yaitu Gracia. Kamu tidak layak. Jensen melambai dengan tidak sabar. Russell sepertinya dikatakan tepat di tempat yang sakit, menjadi marah, meninggalkan beberapa kata dan pergi. Jensen, di bagian bisnis kamu akan sepenuhnya blokir. Grup aliansi bintang kami adalah salah satu dari 10 industri teratas di Huasia, dan beberapa grup besar juga telah bekerja sama. Lihat saja bagaimana kau bisa bertahan. Aula itu penuh dengan kepanikan, dan wajah semua orang penuh ketakutan. Blokir. Dan tidak hanya grup aliansi bintang, ada juga keluarga Bermot dan berbagai grup terkenal lainnya. Grup Dream International takut benar-benar akan ditutup. Aku tidak akan menghentikan siapapun yang ingin pergi. Jensen menengadah dan memandang semua orang. Di kota Asmenia, dia mengalami hal semacam ini sekali, pas sekali bisa membersihkan masalah internal perusahaan. Anehnya, tidak ada yang pergi dan semua orang melihat Jensen.
Tuan Jensen, Grup Dream Internasional membangun perusahaan dari awal. Kami juga memiliki perasaan untuk itu. Kami bersedia untuk maju dan mundur bersama Grup Dream Internasional. Semua orang yang hadir adalah anak muda. Ketika mereka melamar pekerjaan itu, Grup Dream Internasional baru saja dimulai. Belakangan, mereka melihat Grup Dream Internasional menjadi lebih kuat selangkah demi selangkah. Pertama kali menjual produk. Pertama kalinya likuidasi. Untuk pertama kalinya, ia menjadi pemimpin kosmetik Huaxia. Setiap saat menyenangkan, ini adalah yang mereka lakukan dengan kerja keras, sudah memiliki perasaan, bagaimana bisa pergi. Pada saat ini, Jensen cukup terkejut dan tersenyum, karena kalian tidak pergi. Kalian akan siap secara psikologis, mungkin bonus dan gaji akhir tahun kamu tidak akan keluar. Tuan Jensen, kami juga mengambil banyak uang di Grup Dream Internasional, dan tidak ada kekurangan bonus akhir tahun ini. Ya, budaya perusahaan Grup Dream Internasional memberi kami perasaan seperti di rumah sendiri. Kami akan terus berjuang. Bahkan jika Grup Dream Internasional bangkrut, kami akan membuat produk lain dan bangkit lagi. Semua manajer departemen berteriak. Jensen dan Natasha saling memandang dan tersenyum. Hasil yang ada di hadapan mereka melebihi harapan mereka. Pada saat ini, penanggung jawab Departemen Keuangan mengerutkan kening dan berkata, Tuan Jensen, mari kita selesaikan masalah yang mendesak terlebih dahulu. Uang untuk pembayaran barang kita harus segera dibayar, jika tidak mereka akan menuntut ke pengadilan. Berapa banyak kira-kira? Jensen bertanya. Penanggung jawab mengambil dokumen itu dan melihatnya, Tuan Jensen, 800 juta. Wajah semua orang seketika frustasi. Sebelumnya, Grup Dream Internasional membayar kembali harga sahamnya sebesar 5 miliar, tetapi sekarang harus membayar 800 juta lagi, ditambah promosi berikut dan uang lainnya. Grup Dream Internasional tidak punya banyak uang. Aku akan mengatasinya. Suara Jensen tiba-tiba menginterupsi, menyebabkan semua orang yang hadir terkejut. Bahkan Natasha juga terkejut. Jensen tersenyum. Belum lama ini, dia menghasilkan 5 miliar di keluarga Bermot untuk mencari barang antik, dan pelelangan menghasilkan lebih dari 3 miliar, cukup untuk menyelesaikan masalah. Tuan Jensen, uang untuk pembelian telah diselesaikan, tetapi promosi berikutnya mungkin membutuhkan banyak uang. Selain itu, para pemasok menolak untuk bekerja sama dengan kita. Kecuali jika mengambil sejumlah barang dan membayar langsung. Jika tidak, bahan bakunya mereka tidak akan diberi. Manajer departemen menambahkan bahwa mereka merasa seluruh industri menghalangi mereka. Tidak apa. Jensen tidak peduli, tuliskan semua perusahaan yang menolak bekerja sama dengan kita, kedepannya kita juga memblokir mereka. Pengambilan barang serahkan saja padaku. Operasi promosi berjalan seperti biasa, mencari beberapa perusahaan promosi kecil. Produk dirilis seperti biasa. Pergi bekerja, hari ini adalah hari untuk melaksanakan rencana yang telah diputuskan. Jensen terus mengeluarkan perintah. Semua manajer departemen terkejut. Meskipun mereka maju dan mundur bersama Grup Dream Internasional, mereka juga tahu apa arti diblokir oleh industri. Mereka sebenarnya memikirkan hasil yang terburuk. Namun, bos besar mereka berbicara dengan tenang dan memberi mereka kepercayaan diri yang kuat. Semangat! Seorang manajer departemen berdiri dan mengepalkan tinjunya. Semangat! Semua manajer departemen juga mengepalkan tangan dan memasuki pos mereka. Natasha memandang karyawan yang bersemangat tinggi, dia juga tercengang, dan memandang Jensen, orang ini benar-benar pemimpin yang berbakat, tapi sayang sekali. Hanya ingin menjadi dokter, jika tidak maka mungkin juga menjadi orang terkaya di Huaxia di masa depan. Dia mengikuti Jensen ke kantor dan tampak khawatir lagi. Dia tahu bahwa bertekad adalah satu hal, dan masalah saat ini adalah hal lain. Seluruh industri diblokir. Produk perusahaan saingan lebih baik dari Grup Dream Internasional. Bagaimana Grup Dream Internasional bertarung? Jangan khawatir, kita masih memiliki sekutu, dan akan membantu kita pada saat kritis. Jensen memandang Natasha dan berkata, saat ini, aku tidak akan bergerak, terutama untuk membiarkan pihak lain membuang lebih banyak uang, dan kemudian kerugiannya akan lebih besar. Masih ada sekutu? Natasha terkejut. Grup Aliansi Bintang adalah jaringan bisnis yang kaya, dan juga merupakan kelompok dari 10 besar di Huaxia,
kecuali sekutunya lebih kuat daripada grup aliansi bintang. Jensen tidak menjelaskan terlalu banyak, menambahkan, mengenai bahan mentah, kamu pergi ke Paulo, ketua farmasi Kinsey, dan katakan bahwa aku Jensen ingin mengambil obat tradisional Huasia dengannya. Kosmetik grup Dream International semuanya terbuat dari obat tradisional Huasia murni, dan bahan bakunya secara alami sebagian besar adalah obat tradisional Huasia. Farmasi Kinsey, 5 grup farmasi teratas di negara ini, apakah mereka bersedia? Wajah Natasha berubah. Tentu saja dan pembayarannya akan ditunda. Tolong minta seseorang untuk menghubunginya. Omong-omong, bawakan aku kosmetik dari keluarga Bermot. Jensen tersenyum percaya diri. Paulo dan Ernest Alvie masih belajar kedokteran di Aula Singlin. Bagaimana mereka bisa menolak? Setelah Natasha membawa beberapa kosmetik, dia juga pergi bekerja. Namun, Jensen mengambil kosmetik dan melihat lebih teliti. Bagaimanapun, efek penyembuhannya lebih cepat daripada grup Dream International. Dia tidak terlalu percaya. Ada yang salah, rasanya begitu akrab. Omong-omong, ini adalah bau ramuan gen. Melihatnya sejenak, wajah Jensen berubah sedikit dan dia mengeluarkan kontrol tabung reaksi yang ditinggalkan oleh Gracia untuk menentukan komposisi kosmetik tersebut. Darah mayat darah di dalam tabung reaksi adalah sumber virus. Tidak heran kesembuhannya begitu cepat. Ternyata mengandung ramuan obat genetik. Keluarga Bermot gila, bagaimana bisa hal semacam ini juga keluar dari pasar? Ekspresi Jensen sangat dingin, ramuan gen sangat tidak stabil, tampaknya pulih dengan cepat, tetapi efek sampingnya pasti sangat besar. Saat itu, khawatir banyak orang akan menderita. Penatua Jack memintaku untuk menemukan penawar ramuan gen yang kebetulan aku memiliki sumber virus. Coba teliti. Jensen buru-buru merasakan darah mayat darah dan mengeluarkan catatan kertas mencatat bahan obat untuk dibeli Natasha. Eksperimen ini berlangsung hingga malam, dan Jensen akhirnya merasa percaya diri. Meski masih belum bisa memecahkannya, tapi juga lebih mengerti dengan virus ini. Saat ini, Natasha datang sambil memegang makanan, mengomel, Jensen, kamu sibuk sepanjang hari, makan dulu. Begitu Jensen melakukan eksperimen, dia lupa makan dan tidur, tidak menjaga tubuhnya. Jensen terluka parah baru saja sembuh, diomeli Natasha, ia juga merasa lapar. Dia makan sambil berkata, Kak Natasha, ada masalah dengan produk grup kosmetik Beucea, dan gejala efeknya sangat besar. Grup Dream International akan ada kesempatan membaik. Kita merilis produk lain, namanya salep hijau dan siapkan untuk produksi massal. Salep hijau? Salep yang dibuat dari bahan lincomycin dan lidocaine? Natasha mengerutkan keningnya. Bukan, salep hijauku ini murni obat tradisional, namanya saja yang sama. Jensen menjelaskan, salep jenis ini gunanya untuk menghilangkan rasa sakit dan gatal-gatal di kulit, serta dapat juga digunakan untuk mengatasi trauma dan infeksi virus. Salep ini khusus digunakan untuk bahan-bahan kosmetik. Produksi keluarga Bermot. Baiklah, kasih saja aku produknya. Besok aku akan menyuruh bagian produksi untuk mengaturnya. Natasha mengangguk-angguk dan menambahkan, omong-omong, kamu harus pulang ke rumah. Buat apa pulang ke rumah? Jensen menjadi sangat terkejut. Pulanglah maka kamu akan tahu. Natasha diam saja tidak mengatakan apa-apa. Setelah Jensen merasa bingung, dia lalu mendorongnya untuk pergi. Jensen kembali merasa murung. Di tengah perjalanan, dia menelepon penatua Jack dan mengatakan bahwa dia berencana untuk mengambil darah dari mayat yang berdarah itu. Dia ingin melihat siapa tahu Akademi Ilmu Pengetahuan dapat menemukan penawarnya. Di tempat lain, Russell sudah kembali ke kantor grup aliansi bintang. Berani sekali Jensen ini, padahal dia hanya bergantung pada Gracia seorang. Dasar keparat. Duduk di belakang kursi eksekutif itu, Russell merasa sangat kesal. Tuan Russell, kami baru saja dapat berita kalau grup Dream International tidak berniat untuk menyerah, mereka masih produksi, dan telah mendapatkan banyak perusahaan-perusahaan kecil membantu mereka untuk promosi dan operasional. Sekretarisnya berjalan masuk dan berkata demikian. Russell tidak dapat menahan tawa, apakah mereka sudah gila? Masih berani terus membuang-buang uang pada saat-saat seperti ini. Panggil Hector ke sini. Sebenarnya, dia dan Jensen tidak memiliki dendam apa-apa, hanya dalam hal bisnis semata.
Keluarga Bermot memberinya lebih banyak uang dan Jensen tidak memberinya muka, jadi dia otomatis mengerahkan seluruh tenaganya untuk membantu keluarga Bermot. Tuan Hector, saya mewakili grup aliansi bintang setuju untuk bekerja sama dengan kamu. Ditambah lagi, saat ini perusahaan saingan kamu masih terus produksi dan membuang-buang uang. Mari kita bekerja sama untuk memblokirnya. Kamu yang menangani bagian fisik, aku akan menangani bagian jaringan. Mari kita lihat siapa yang akan menghabiskan uang lebih banyak. Di sisi yang berlawanan Hector tampak sangat gembira. Baiklah, kali ini kita tidak hanya akan membuat Jensen menjadi bangkrut, tetapi Jensen juga akan terlilit banyak utang. Setelah menutup telepon, dia lalu menelepon Aidan dan Tisa lagi. Bagaimanapun, mereka semua adalah sekutu untuk menjatuhkan Jensen. Setelah berhasil terhubung melalui panggilan telepon, Hector membuka sebotol anggur merah untuk diminum dan berkata dengan halus, Tuan Muda Aidan, ada kabar baik, Grup Dream Internasional akan segera bangkrut. Aku dan grup aliansi bintang berusaha sekuat tenaga untuk menjatuhkan mereka. Grup aliansi bintang sudah setuju? Bos mereka sudah ganti sekarang, namanya Russell. Dulu aku pernah bekerja sama dengannya, jadi tentu saja dia membantuku kali ini hanya untuk menghadapi Jensen saja. Meskipun dia punya ilmu bela diri yang kuat. Tapi ini adalah dunia bisnis, bukan tempat dia bisa seenaknya berulah. Hector berkata dengan percaya diri, omong-omong, bukankah kamu sedang mengejar Elena, putri keluarga Miller? Sekarang kamu sudah bisa pergi langsung ke rumahnya. Jensen sudah bukan apa-apa. Keluarga Miller tidak akan mendukungnya lagi. Hahaha, aku tunggu untuk melihat apa yang akan dialami Jensen. Aidan yang sangat gembira juga mengatakan, jangan sampai ceroboh, Jensen ini sangat lihai, dia mungkin saja bisa membalikkan keadaan. Jangan khawatir, dalam hal produk, kami lebih baik dari grup Dream Internasional. Dalam hal publisitas, kami memiliki grup aliansi bintang. Dalam hal manajemen, seluruh industri sedang menekannya. Bahkan jika dia seekor naga pun saat ini dia sudah tidak bisa terbang lagi. Hector menyesap anggurnya dan berkata, dan saat ini produknya sedang diteliti oleh Luciano, jadi pastinya tidak masalah. Aidan juga akhirnya merasa lega, tingkatkan usaha untuk bakar uang, aku akan transfer kamu 5 miliar, ditambah uang Tisa dan uang keluargamu, sehingga akan menjadi lebih dari 10 miliar. Target grup Dream Internasional menggunakan waktu setengah tahun untuk menjadi yang nomor satu di industri ini, kami hanya akan menggunakan waktu 1 bulan saja. Hahaha, produk-produk kita akan bertebaran di mana-mana. Grup Dream Internasional hanya akan menjadi debu. Grup Aliansi Bintang, keluarga Woodley, keluarga Bermot, ditambah lagi Tisa. Keempat pasukan telah bergabung untuk memblokirnya. Kali ini Jensen tidak akan bisa terbang sama sekali. Keduanya bisa membayangkan adegan di mana Jensen terpaksa harus meninggalkan ibu kota dengan sedih setelah bisnisnya diblokir. Ditambah lagi Elena dari keluarga Miller bisa dipastikan akan meninggalkan Jensen. Sebenarnya Aidan juga tahu bahwa meskipun hubungan Jensen dan keluarga Miller selama ini terjalin baik dikarenakan semata-mata Jensen memiliki kemampuan. Keluarga Miller sangatlah angkuh, hanya memandang uang tidak memandang orang, oleh karena itu selama ini mereka sama sekali tidak keberatan dengan Jensen. Namun sekarang belum tentu begitu. Pelayan, ambilkan jasku, aku mau pergi bersiap-siap untuk kencan buta. Aidan juga membuka sebotol anggur merah. Dia tampak sangat bahagia sekali. Di tempat yang berbeda, Elena baru saja sampai di rumah keluarga Miller, Renata langsung menghampirinya. Renata berkata dengan antusias, Elena, jangan lupa kencan buta malam ini. Kami sudah membuatkan janji untukmu di Mal Anggrek. Elena mengerutkan kening. Dia sudah pernah mendengar mengenai kencan buta ini sebelumnya dan hatinya penuh perlawanan, dia belum menyetujuinya. Elena, kamu ini sudah tidak muda lagi. Pergi saja untuk kenal-kenalan tidak masalah. Aku dengar bibi Renata bilang kalau cowok ini orang mampu. Orangnya baik. Dan masih muda. Mai sedang berusaha membujuknya, ini hanya kencan buta semata. Bukan berarti kamu harus mau sama dia, jadi apa yang perlu ditakutkan? Elena ingin menolak, tetapi dia tiba-tiba memikirkan masalah kakek Herman, jadi dia akhirnya mengangguk. Begini baru betul. Malam ini kamu harus tampil cantik.
Renata menjadi sangat bahagia seperti sedang makan madu dan mengedipkan mata pada Mai. Namun, Zachary dan Leimin mengerutkan kening dan masih merasa bahwa Jensenlah yang pantas untuk Elena. Tetapi karena itu hanya kencan buta, sehingga mereka tidak keberatan. Tetapi mereka melirik ke arah Ricky agar supaya Ricky ikut dengan Elena nanti, takutnya ada hal-hal yang ditakutkan terjadi. Tak lama kemudian, Elena berganti pakaian dengan setelan bergaya Inggris, sepatu hak tinggi hitam dengan bunga di kakinya. Seketika dia berubah menjadi sangat menawan. Bagus. Renata mengangguk puas dan mendorong Elena untuk segera pergi. Ketika Elena pergi, Mai berkata, "Kak Renata, berbuat begini sepertinya tidak baik bagi Jensen." Mai, aku pribadi tidak keberatan dengan Jensen dan Elena, tetapi dalam hal ini Jensen yang tidak mau dengan Elena. Elena tidak bisa terus-menerus menunggunya seorang. Renata berbisik, kita harus memikirkan masa depan Elena dan menemukan keluarga yang baik untuknya menikah. Gadis itu memiliki perasaan yang dalam. Jika dia masih belum menemukan orang yang disukai, maka dia tidak bisa melupakan Jensen. Lagian, ini hanya kencan buta. Bukan berarti Elena sudah pasti mau dengannya. Jika Jensen sampai tahu akan hal ini, mungkin juga dia akan mengambil inisiatif untuk menemui Elena segera. Mendengar ini, Mai mengangguk. Iya, Elena sudah bekerja sepanjang hari. Sudah seharusnya juga dia bertemu dengan orang-orang baru. Mereka berbicara dengan suara pelan, jangan sampai didengar oleh Leimin dan nanti mereka akan dipersalahkan. Di tempat yang berbeda, Jensen telah kembali ke aula Singlin dan dipaksa untuk mengganti pakaiannya dengan jas oleh bibinya sebelum dia bisa menolak. Kemudian dia mengantarnya ke Mal Anggrek dan berkata Elena hari ini harus pergi kencan buta. Jensen akhirnya mengerti mengapa Kak Natasha menyuruhnya untuk pulang tadi. Kalau kamu sampai berani menolak, rotan kakek Herman sudah menunggumu. Tidak ada pilihan lain, Jensen akhirnya harus pergi. Apakah ini seperti mengakui kesalahan? Siang harinya bantu-bantu di aula Singlin dan malamnya pergi kencan buta. Wanita benar-benar tidak bisa diprediksi. Sambil berjalan, Jensen memasang wajah cemberut. Mal Anggrek tidak jauh lagi. Jensen segera tiba dan akhirnya menemukan sebuah restoran masakan barat dan menunggu di sana. Dia sebenarnya ingin memesan sesuatu untuk dimakan, tetapi dia baru saja habis makan kenyang di tempat Natasha tadi. Bro, apakah kamu berpakaian sangat rapi untuk kencan buta? Di sebelah meja tiba-tiba terdengar suara, seorang pemuda berjas putih. Selain dia, masih banyak orang-orang di meja itu yang berpenampilan kaya dan berkelas. Ada banyak kunci mobil mewah di atas mejanya. Jensen mengangguk sopan, tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Dia sadar kalau orang-orang ini memiliki energi Qi, terutama pemuda berjas putih, yang menurut Jensen. Dia pasti sudah mencapai tingkat bumi. Apa mereka orang-orang dari dunia Jianghu? Kebetulan sekali, aku di sini juga untuk kencan buta. Pemuda berjas putih itu tertawa, namun, aku di sini memang untuk kencan buta, sekaligus membantu orang, kuharap para gadis itu tidak jatuh cinta denganku. Terkesan sederhana, tetapi kata-katanya penuh percaya diri, seolah-olah dia percaya kalau gadis di kencan buta pasti akan menyukainya. Hanya saja, Jensen merasa sedikit aneh untuk mewakili seseorang saat kencan buta. Kamu sangat tampan dan kaya, pasti kencan butamu akan berhasil. Tidak sepertiku, orang miskin yang malang, meski ikut ratusan kali kencan buta, tetap saja akan gagal. Jensen tersenyum tak berdaya. Hahaha. Orang-orang yang duduk di meja itu semuanya tertawa. Kemudian, pemuda berjas putih duduk di samping Jensen. Namaku Cyril. Pemuda berjas putih memperkenalkan dirinya sendiri. Namaku Bimo Palmer, saudaranya Cyril. Keluargaku di ibu kota memiliki mall. Namaku Todd Whale. Mereka memperkenalkan diri satu persatu. Bisa dibilang, mereka semua adalah ahli waris dari keluarganya. Jensen masih penasaran, kenapa mereka begitu ramah. Setelah dipikir-pikir, dia sadar kalau mereka ramah karena ingin melihat leluconnya. Para ahli waris ini sangat membosankan. Bro, zaman sekarang kalau mau dapat pacar setidaknya punya 3 hal ini, rumah, mobil, lalu tabungan. Soal penampilan itu nomor 2, selama kamu punya 3 hal tadi, dijamin kamu bisa berhasil 100%. Cyril berkata.
Dengan sopan tapi, terlihat cukup arogan. Itu memang hal normal, Jensen hanyalah orang miskin. Sedangkan, latar belakang keluarga mereka luar biasa, apalagi mereka hebat di dunia Jianghu. Jensen hanyalah pengemis yang tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Mereka berinisiatif untuk mengobrol dengan Jensen, namun obrolan mereka sangat membosankan. Apalagi, mereka memiliki banyak wanita yang tak terhitung jumlahnya. Sebenarnya, ini pertama kalinya Jensen ikut kencan buta, untung saja dia bertemu dengan orang yang akan ikut kencan buta juga. Ini cukup menyenangkan. Jensen pura-pura tertekan sambil berkata, aku tidak punya rumah, mobil, ataupun tabungan. Haha, kayaknya kamu akan jadi bujangan. Bimo tertawa, wanita zaman sekarang sangat realistis, mereka rela duduk di BMW sambil menangis daripada tertawa sambil duduk di sepeda. Cyril juga berkata, bro, jasmu pasti tidak bermerek, berapa gajimu sebulan? Kamu harus pakai yang lebih keren dong. Jensen jas yang dia pakai, jas itu dibeli oleh kakeknya, mungkin kakeknya tidak mengerti merek terkenal, jadi kakeknya membeli merek lain. Dia sambil tertawa, aku masih dikasih makan sama kakekku, aku belum bekerja. Ya ampun, malas sekali. Semua orang menatapnya dan tertawa, sungguh orang yang tidak punya harapan, tapi bisa saja ada pengecualian. Mungkin masih ada wanita yang tidak memandang materi, tapi lebih soal cinta. Itu benar, jangan menyerah bro, cinta pada pandangan pertama pasti bisa terjadi. Mereka menghibur Jensen, tetapi mereka tetap terkesan masih ingin melihat lebih banyak drama dari hidup Jensen. Tidak ada pekerjaan, tidak ada tabungan, tidak ada mobil dan tidak ada rumah, penolakan siap menanti Jensen di depan. Kak Cyril juga akan pergi kencan buta nanti. Semoga kalian beruntung dan menggandeng wanita cantik, kata Bimo. Hahaha. Kerumunan itu tertawa terbahak-bahak, dalam hati penuh dengan penghinaan. Mana bisa pecundang ini dibandingkan dengan Cyril? Cyril sangat sukses sedangkan, pecundang ini sangat memalukan. Saat mengobrol, pintu lift terbuka lalu wanita cantik muncul dari sana. Wanita itu tinggi dan cantik, terutama kulitnya yang seputih dan selembut bayi, juga ada bunga warna pink. Tergantung di saku dadanya. Itu si bunga pink, kakak Cyril, itu dia kencan butamu. Semua orang terkejut, wanita itu sangat cantik seperti Dewi. Apalagi kepribadiannya, terlihat seperti sosok yang baik, sangat cantik. Cyril awalnya ke sini hanya untuk mewakili temannya saja. Tapi, siapa sangka dia matanya tidak berhenti menatap wanita itu, dia terpesona. Sial, ternyata Kak Aidan berkencan buta dengan wanita yang sangat cantik. Dia diam-diam malu karena dia merasa kalau dia pasti berhasil berkencan dengan wanita manapun, karena latar belakang keluarga, penampilan dan bakatnya. Tetapi pertama kalinya dia merasa rendah diri di hadapan wanita cantik itu. Sudah datang. Saat ini, Jensen juga bergumam, dan mengenali kalau wanita yang datang itu adalah Elena. Apa kamu juga berkencan dengannya? Bro, kamu yakin layak untuk dia? Salah, maksudku, kamu yakin? Kalau dinilai dari 1 sampai 10, selebgram nilainya bisa 6 poin, artis bisa 7 poin. Kalau wanita ini bisa sampai 9 poin, kamu yakin mau berkencan sama dia? Lebih baik lupakan sajalah. Semuanya menatap Jensen, lalu menggelengkan kepala. Cyril hampir tertawa, bahkan pria ini tidak punya keberanian, dari mana si malang ini berasal? Cyril tertawa, ayolah, kami akan mendukungmu dari belakang, semoga berhasil. Jensen langsung berjalan ke sana sambil membawa bunga. Cyril menatap Jensen selangkah demi selangkah mengagumi keberaniannya. Mari kita saksikan drama yang bagus, aku ingin tahu apa jawaban wanita itu saat dia bilang dia tidak punya mobil dan rumah. Bimo sangat menantikannya. Saat ini, Elena juga melihat Jensen, dia tidak terkejut sama sekali. Lagi pula, kakek Herman sudah mengingatkan dia. Jika tidak, dia tidak akan datang ke sini untuk kencan buta. Jensen juga sama, jika bukan karena takut dipukuli kakeknya, dia tidak akan mau datang. Kamu pasti kencan butaku. Jensen berjalan mendekat dan berkata, aku perkenalkan diriku dulu, aku umur 26 tahun. Aku punya banyak teman wanita mereka semua sangat cantik. Yang terpenting adalah aku tidak bisa hanya punya satu istri, karena masih ada satu yang menungguku untuk menikahinya di rumah. Meski suaranya tidak nyaring, tapi Cyril dan teman-temannya bisa mendengarnya, dan mereka tercengang. Sial, luar biasa si pecundang ini.
Jensen melanjutkan, sekarang, aku hanya ingin mencari istri yang jujur. Harapanku aku ingin istri yang tingginya 1,7 meter, karena aku tingginya 178 cm. Kalau tingginya beda jauh itu kurang bagus menurutku. Lalu tidak boleh pergi ke diskotik, itu hal yang penting bagiku. Kalau kamu mau ke diskotik, bilang dulu denganku, kalau tidak mau bilang, lupakan saja. Aku ini bukan pria yang mudah didapatkan. PFFFFT. Cyril dan teman-temannya tertawa, tidak lama lagi si pecundang itu pasti ditampar. Padahal wanita seperti itu susah didapatkan, dasar bodoh, dasar pecundang. Oke, aku mengerti. Elena mengangguk. Sekarang giliranku untuk bertanya padamu. Cyril dan teman-temannya bingung, kenapa si pecundang tidak ditampar? Elena bertanya, apa kamu punya rumah? Tidak punya. Kalau mobil? Juga tidak punya. Kalau tabungan? Tidak juga, sekarang aku hanya membantu kakekku di rumah, uang yang kakek kasih juga tidak banyak. Jensen terus menggelengkan kepalanya. Cyril mengepalkan tangan dengan gugup. Dia tidak punya rumah, tidak ada mobil, tidak ada tabungan. Pasti kali ini akan ditampar, kan? Rasa ingin tahunya sangat tinggi. Wanita ini bernilai 9 poin, tidak mungkin dia membiarkan pecundang itu mengambilnya. Kamu tidak punya apa-apa? Lalu, nada bicara Elena terdengar sedikit menghina, aku punya rumah, rumahku besar dan terletak di jalan besar ibu kota. Aku mengendarai Mercy, dan aku juga punya tabungan. Gaji bulananku sekitar 30.000 yuan, aku pekerja kantoran. Semua kriteria itu pasti menghancurkan Jensen, dan Cyril sangat senang mendengarnya. Tidak perlu yang lain, cukup mendengar kalau dia punya rumah besar di jalan besar ibu kota saja. Itu sudah bisa membuktikannya. Mereka berdua tidak akan bisa bersatu. Terutama saat melihat setelan gaya barat wanita cantik yang bermerek itu, dan pecundang yang murahan itu, mereka seperti melihat angsa dan katak. Elena berkata lagi, kamu tidak punya apa-apa, tapi aku yang punya segalanya, kita sangat cocok, kuharap kamu memberiku kesempatan, biarkan aku memiliki pria sepertimu. Jensen mengerutkan kening, apa kamu yakin ingin memiliki pria sepertiku? Bodoh, tidak punya perasaan. Di dalam restoran, Cyril dan teman-temannya seperti tersambar petir. Sekarang masih belum mencapainya, tapi aku percaya dengan ketekunan dan kegigihan yang aku miliki, aku pasti bisa mencapainya. Elena tidak terkejut dengan jawaban Jensen dan tahu bahwa Jensen masih marah. Akan tetapi Jessica sudah mengingatkan Elena bahwa dia telah melewatkan beberapa kesempatan. Dia harus mau berjuang dan tidak gengsi. Bagaimanapun, Jensen bukan lagi menantu seperti dulu. Mereka sudah bercerai dan semua dimulai dari awal lagi. Jensen menyipitkan mata sedikit. Faktanya, Jensen datang atas perintah kakek, karena itu ia tidak memberi muka dan akan segera pergi setelah selesai bicara, maka dia tidak memerhatikan tata krama berbicara. Kalau masih Elena yang dulu, dia pasti akan marah dan bahkan menjauh. Akan tetapi Elena yang sekarang tidak begitu, bahkan membuat Jensen merasa seperti bermuka tembok. Jensen yang berwatak lembut ketika dihadapi dengan sikap kelembutan Elena seketika menjadi tak berdaya. Elena, kamu sudah banyak berubah. Apakah keluarga Miller yang meminta kamu ke sini? Jensen mencibir, aku sudah memberikan 2 miliar sebagai biaya perpisahan, apakah keluarga Miller masih merasa tidak cukup? Bukan keluarga Miller yang meminta aku ke sini, aku yang datang sendiri. Elena mengumpulkan keberanian dan berkata, aku akui bahwa dulu aku berpihak pada keluarga Miller membuat kamu sangat sedih, tetapi orang tua aku juga bagian dari keluarga Miller. Aku tidak mungkin bisa menentang mereka. Tentu saja, aku menyesal setelah itu dan ingin berkomunikasi dengan kamu, tetapi keluarga Miller mengalami tragedi. Kakek pun sudah pergi. Aku sama sekali tidak punya kesempatan untuk berkomunikasi dengan kamu. Hati aku sangat bingung saat itu. Meskipun aku dan kakek hanya memiliki hubungan darah, aku tetap saja keturunan keluarga Miller dan bertanggung jawab atas peristiwa itu. Setelah mendengar ini, Jensen terus mencibir, jadi kamu mencurigai aku? Menjadi musuh dengan aku? Elena bergegas berkata, aku mengaku sudah mencurigai kamu, tapi tidak menjadi musuh dengan kamu. Elena, pernikahan itu sangat suci, bukan permainan anak kecil.
tidak bisa dihubungkan atau dipisahkan begitu saja atas kemauan kamu. Jensen sama sekali tidak memberikan muka. Elena langsung menundukkan kepalanya. Sebenarnya, sudah sangat tidak mudah untuk dia mau menjelaskan begitu banyak. Elena segera mendongak lagi. Aku tahu, jadi aku tidak mengharapkan apa-apa. Aku hanya mau berbaikan. Entah kamu mau maafkan aku atau tidak, aku tetap ingin memperjuangkannya. Aku mau mengatakan aku sudah salah, maafkan aku. Ini adalah pertama kalinya sejak perceraian mereka Elena meminta maaf di muka Jensen. Kakak ipar, ayolah maafkan kakak Elena. Saat ini, sesosok tubuh berlari dan berteriak kepada Jensen, itu adalah Ricky Miller. Aku bukan kakak ipar kamu. Melihat Ricky, Jensen menjadi tidak senang. Jensen telah meremehkan Ricky, bocah ini tidak hanya tidak pergi, bahkan tambah tidak tahu malu berkata, kakak ipar, aku sudah mengetahui kesalahan aku. Walaupun kamu tidak memaafkan aku, setidaknya memaafkan Kak Elena. Jensen tidak bisa menahan diri berteriak, keluar. Baik, aku pergi. Ricky tidak berani membuat Jensen kesal, nurut seperti cucunya. Jensen menggelengkan kepalanya dengan tidak berdaya. Sebenarnya, dia berharap Ricky bersikap gigih dan terus menentangnya. Namun, Ricky mengecewakannya. Tak heran kakek Miller tak percaya kepada generasi muda keluarga Miller. Ricky. Saat ini, Cyril dan yang lainnya akhirnya berlari keluar memanggil serta berteriak seolah-olah mereka mengenal Ricky. Cyril juga dengan sopan menyapa Elena, Nona, aku kencan buta kamu, bernama Cyril, yang sudah berjanji dengan Bibi Renata. Ricky mendengar kata kencan buta, langsung berteriak, pergi. Hubungan Ricky dan Cyril sangat buruk. Selain itu, Ricky hanya menerima Jensen sebagai kakak iparnya. Cyril bukan apa-apa. Ricky. Cyril memendam kemarahannya, tapi tetap bertahan. Dia tidak percaya bahwa Nona yang secantik bidadari ini akan menaksir pecundang malang yang sombong, bahkan tidak mempunyai rumah dan mobil. Cyril mengira Nona belum pernah melihat pria sebelumnya. Setelah melihat dirinya yang sempurna, pasti akan menendang pergi si pecundang yang malang ini. Namun, sebelum sempat berbicara lagi, Elena langsung menjawab. Pergi. Elena menghadiri undangan kencan ini, sebenarnya untuk mencari kesempatan meminta maaf kepada Jensen, jika tidak, mana ada waktu luang. Cyril cemas. Elena, namaku Cyril, lulusan universitas terkenal di luar negeri, keluargaku memiliki beberapa rumah mewah di ibu kota, belasan mobil mewah, serta ratusan ribu uang saku sebulan. Ahli waris kaya yang di belakangnya juga ikut cemas. Cyril bisa dibilang memiliki penampilan, uang dan bakat. Nona ini tidak mungkin bersikap acuh tak acuh. Nada Elena tetap sama. Keluar, jangan ganggu aku. Cyril merasa malu. Dia malah menatap Jensen dan hampir muntah darah. Sebelumnya, mereka sopan di muka, sedang menyaksikan pertunjukan bagus ini. Mereka bahkan merasa bahwa pecundang malang seperti Jensen benar-benar memicu keberadaan pria mapan seperti dia. Tapi bagaimana dengan sekarang? Nona Elena lebih memilih pecundang malang daripada pria yang mapan. Cyril, Dr. Jensen adalah dokter yang terkenal di ibu kota. Saat ini, sebuah suara menyela dan terlihat Aidan datang dengan setelan rapi, tetapi wajahnya suram. Sebenarnya Cyril yang menggantikan Aidan datang ke kencan buta hari ini. Bagaimanapun, jika Aidan datang dengan sendirinya, pasti akan ditolak oleh keluarga Miller. Makanya, dia ingin mengajak Elena keluar dulu, kemudian akan ada cara untuk menumbuhkan perasaannya. Siapa tahu Jensen datang membuat masalah lagi. Cih, dokter mana bisa bersaing dengan kita? Cyril dengan wajah tidak peduli, bahkan sudah tahu identitas Jensen, tetap saja tidak menghiraukannya. Mereka ini memiliki kekayaan puluhan miliar, dokter terkenal dunia saja tidak dipandang, apalagi dokter yang hanya terkenal di ibu kota. Ricky langsung kesal, memarahi, kalian kelompok sampah ini tidak pantas dibandingkan dengan kakak ipar aku, bukan hanya kalian saja, bahkan Aidan pun tidak layak. Selesai bicara, dengan sombong menatap Aidan. Wajah Aidan tenggelam. Dulu kalau Ricky bertemu dia suka memanggil kakak Aidan. Sekarang sayapnya sudah keras. Bahkan sekarang berani menginjaknya. Dengan dingin Aidan berkata, Ricky, aku kasih kesempatan lagi untuk mengulangi perkataan sebelumnya. Berapa harga sebuah kesempatan? Aidan, kakak ipar aku adalah Jensen, kamu minggir sana.
Usai kata, Ricky menunjukkan senyum murahan sambil mendekati Jensen. Kakak ipar aku ada di sini. Aku tidak takut kamu. Aiden sangat geram, dengan dingin berkata kepada Jensen, Jensen, kamu dan Elena telah bercerai, kamu ingin campur tangan dalam masalah ini. Jensen mencibir, perceraian tidak ada urusannya dengan mencampur tangan. Apa yang mau aku lakukan masih perlu mendengarkan perintahmu? Pergi. Aiden kembali geram, ingin menembak Jensen, tapi dia tidak berani. Kak Aiden, dia ini hanya seorang dokter saja, hanya pemuda pecundang. Di sisi Cyril, seorang pemuda bernama Bimo Palmer keluar, menunjuk Ricky dan berkata, Ricky, kamu hanya tuan muda yang bangkrut, masih berani menentang keluarga. Kamu sungguh berani ya? Berlutut atau aku akan memukulmu sampai mati. Ricky sangat marah, beraninya kamu memaki orang. Apa yang salah dengan memaki kamu, pecundang, kalau berani kamu balas? Bimo tampak menghina. Aku orang yang lembut, tidak bermain dengan tangan dan kaki. Ricky juga ingin menjadi tangguh, tetapi lehernya segera menyusut. Alhasil, tidak hanya Jensen yang kecewa, tapi Elena juga sangat kecewa. Ricky adalah satu-satunya anak laki-laki keluarga Miller. Kenapa dia begitu tidak gagah? Elena mengerutkan kening. Ricky, apa yang kamu takutkan? Kakak iparmu? Tidak, Jensen ada di sini. Aku tahu, hanya saja, aku tidak bisa mengalahkannya. Ricky malah bersembunyi di belakang Elena. Semula Jensen terlalu malas untuk memperhatikan urusan Ricky, tetapi sebelumnya anak ini mendukungnya dan membuatnya merasa nyaman. Dia berjalan keluar. Apa? Kamu ingin membela Ricky si sampah ini? Jangan lupa, kamu hanyalah seorang dokter. Bimo dari awal memang ingin memberi Jensen pelajaran yang sebelumnya menjatuhkan harga dirinya, tidak bisa dibiarkan seperti ini. Kamu dari keluarga Palmer? Apa hubunganmu dengan Damian? Jensen tidak memedulikan orang-orang kaya ini. Pamanku, kamu juga telah mendengar tentang pamanku, seharusnya tahu dia sekarang adalah kepala keluarga Palmer. Keluarga Palmer kami adalah keluarga elit. Jika kamu berlutut sekarang, aku akan menyelamatkan hidupmu. Ucap Bimo dengan bangga. Jensen menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tiba-tiba meraih leher Bimo, menjatuhkannya tanah, dan menginjakkan. Satu kakinya ke punggung Bimo, menoleh ke Ricky dan berkata, apakah sampah ini pernah menggertakmu? Pernah. Ricky menggertakkan giginya. Kalahkan dia untukku, ucap Jensen dengan enteng. Kemudian melihat Ricky ragu-ragu, ia berkata dengan marah, apakah kamu seorang pria? Harga dirimu diinjak orang, tidak berani bicara sama sekali, jika kakekmu masih hidup kamu akan dipukuli sampai mati, brengsek. Gila, aku bukan pengecut. Ricky berjalan dengan marah hingga ke samping Bimo, kemudian memukuli dan menendangnya. Jika di lain waktu, dia masih benar-benar tidak berani bertindak, tetapi sekarang dengan dukungan Jensen, langit runtuh pun ia sama sekali tidak takut. Bagaimanapun, dia juga tahu bahwa Jensen saat ini adalah pendukung keluarga Miller. Ricky, jika kamu berani memukulku, kamu akan mati. Bimo mencoba melawan beberapa kali, tetapi diinjak oleh Jensen, dan akhirnya dipukuli oleh Ricky hingga babak belur. Wajah Cyril dan yang lainnya pucat, memukuli orang di depan mereka sama saja tidak menunjukkan rasa hormat. Kamulah yang aku kalahkan, sialan, aku sudah menahannya untuk waktu yang lama. Ricky semakin memukul semakin bebas hingga meneteskan air mata, merasa bangga dan gembira. Ricky, tunggu, aku belum selesai denganmu. Bimo berteriak berulang kali. Tidak perlu menunggu, kita selesaikan sekarang. Jensen mengeluarkan telepon dan menelepon, apakah benar dengan Paman Damian? Oh, saudara Jensen ya, bukankah kamu orang yang super sibuk, ada apa? Bukan masalah besar, di keluargamu apakah ada seorang bajingan yang bernama Bimo? Bimo, ada apa dengannya? Dia membuat masalah denganmu. Jika itu benar, kamu jangan segan padaku dan pukul dia sampai mati. Terdengar amarah dari suara telepon itu, saudara Jensen, jangan khawatir, ketika dia kembali, aku dan ayah akan memukulnya lagi. Jensen mengangguk sambil tersenyum, setelah kembali, pukul lagi dia, usianya masih muda dan tidak melakukan apapun, jika hanya tahu bahwa dia berasal dari keluarga kaya, cepat atau lambat dia akan menyakiti orang. Mendengarkan Jensen menelepon, Bimo merasa sedikit bersalah, siapa yang kamu panggil? Pamanmu, Damian Palmer. Jensen berkata,
Terlebih lagi setelah kamu kembali, kamu akan dipukuli lagi. Omong kosong, karena Paman Darius di penjara, paman dan kakek yang paling menyayangiku, mana mungkin mereka memukulku. Bimo bangkit dan berkata dengan keras kepala, tetapi pada saat ini telepon berdering, dan setelah mengangkatnya, ada teriakan marah. Bimo, apakah kamu mencari masalah dengan Dr. Jensen? Aku akan memberimu setengah jam untuk kembali. Kakekmu sudah marah, rotannya juga sudah siap, kembalilah dan siap-siap mati. Berani terlambat 1 menit maka seluruh anggota keluarga yang akan memukulimu. Setelah kata-kata itu terucap, telepon ditutup. Bimo seolah tersambar petir. Apa yang terjadi? Kakek juga bertindak? Paman sedang marah? Terlebih lagi seluruh keluarga juga bergerak? Dia tiba-tiba menatap Jensen, dari mana sebenarnya asal pria ini, bahkan kakek juga menghormatinya. Benar, maaf. Bimo tidak lagi berani sombong, dan membungkuk pada Jensen. Kamu harusnya minta maaf padanya. Jensen menunjuk ke arah Ricky. Ricky, maafkan aku. Kamu orang yang lembut dan baik hati pasti memiliki pikiran yang luas, jangan memikirkan masa lalu, aku minta maaf padamu. Bimo menggertakkan giginya dan meminta maaf kepada Ricky, begitu selesai dia ingin langsung pergi, bagaimanapun dia hanya memiliki waktu setengah jam. Bimo, kamu sudah gila, kamu benar-benar meminta maaf pada Ricky si sampah ini? Seorang tuan muda tidak bisa menahan tawa. Todd Whale, jangan terlalu bangga, mungkin kamu akan lebih sengsara dariku. Bimo mengucapkan itu dan pergi. Jensen memandang tuan muda itu. Namamu Todd Whale? Apakah keluargamu dari grup Whale? Benar sekali, apa kamu takut? Todd membusungkan dadanya. Jensen mengabaikannya dan bertanya kepada Ricky, apakah sampah ini pernah menggertakmu? Pernah, tetapi Kak, keluarganya sangat kaya dan merupakan orang terkaya ketiga di Huasia, kata Ricky lemah. Sebenarnya, bahkan jika keluarga Miller tidak dalam kesulitan, kelompok orang ini bukanlah sesuatu yang berani dia provokasi, apalagi sekarang ini. Pernah juga? Kenapa kamu sedikit pun tidak berguna? Ekspresi Jensen penuh dengan penghinaan, kakek Miller, Daniel Miller semua adalah orang terhormat, kenapa semua keturunannya pengecut? Mau bagaimana lagi, aku tidak bisa mengalahkan mereka. Ricky merasa sedih. Dalam masyarakat ini, kecuali jika kamu benar-benar pandai berkelahi, setidaknya kamu harus mengandalkan otak untuk melakukan sesuatu, menggunakan semua yang bisa digunakan, koneksi, uang, DLL. Jensen mau tidak mau menunjukkan bahwa terutama kakek Miller yang menyerahkan keluarga Miller kepadanya, tetapi dia tidak menerimanya dan selalu merasa bahwa dia berutang budi pada lelaki tua itu. Omong kosong, koneksi, memang dia punya. Todd tiba-tiba menyela, kamu hanya seorang dokter. Apakah kamu tidak melihat Tuan Muda Cyril hadir? Jika kamu berani mengambil tindakan, konsekuensinya bukanlah sesuatu yang bisa kamu tanggung. Sikapnya bahkan lebih arogan dari Bimo yang sebelumnya. Jensen menggelengkan kepalanya. Tuan Muda Cyril apanya? Bahkan jika Tuan Muda Aidan ada di sini, jika aku memukulmu pun, dia tidak berani berbicara. Saat mengatakan itu, dia meraihnya dan melakukan hal yang sama seperti sebelumnya, menjatuhkan Todd ke tanah. Ricky, ingat, kamu tidak bisa memprovokasi orang dengan bebas di masyarakat ini, tetapi jika seseorang datang memprovokasi, seorang pria harus mengembalikannya dengan tinju. Belum lagi, kamu adalah anggota keluarga Miller. Kakek Miller adalah sosok pahlawan negara saat itu, dan dia memiliki karakter yang kuat. Kamu tidak boleh membuat malu pendahulumu. Ingat itu. Jensen berbalik menatap Ricky lagi. Ingat, Kak. Sebenarnya Ricky bisa mengalahkan semuanya, teriakan kakak iparnya ini sangat lancar. Bang bang bang. Dia menerkam Todd, meninju dan menendangnya, kemudian mengangkat merasa bangga dan bahagia lagi. Ricky, kamu memukuli Bimo pun terserah, tapi kamu juga berani memukulku? Apakah kamu tahu bahwa perusahaanmu saat ini, grup Whale kami dapat membuatnya bangkrut dalam hitungan menit? Todd ini juga keras kepala, giginya sudah rontok dipukuli, tetapi dia masih kembali memaki. Jensen sedang menelepon, Tuan Fadlan, bukankah ada anak bernama Todd Whale di keluargamu? Master Jensen. Suara Fadlan ketakutan, apakah dia membuat masalah denganmu? Berikan teleponnya padanya. Jensen segera menyerahkan teleponnya kepada Todd. Todd masih keras kepala, tidak ada gunanya bagi siapapun untuk maju.
Ketika marah, pria dari langit pun aku berani melawannya. Begitu kata-kata itu jatuh, teriakan marah datang dari telepon, melawan apa, sebutkan lagi, cepat berlutut dan minta maaf. Ekspresi Todd berubah drastis, ini adalah suara Paman Fadlan. Ah, Paman, kamu. Seluruh tubuhnya gemetar. Aku tidak peduli perseteruan macam apa yang kamu miliki dengan Master Jensen, cepat berlutut dan minta maaf, atau nenekmu akan membunuhmu hari ini. Suara Fadlan bahkan terdengar lebih membunuh. Berani sekali, aliran Wudang sudah menjelaskan identitas Jensen, siapa yang akan berani membuat masalah dengannya. Plop. Todd berlutut dan meminta maaf, aku salah. Aku minta maaf. Aku minta maaf. Cyril dan yang lainnya semua menatapnya. Todd dijuluki si keras kepala karena dia memiliki temperamen yang sangat keras kepala. Begitu dia marah, seperti sapi gila tidak akan pernah berhenti jika belum mati. Dia benar-benar berlutut dan memohon belas kasihan sekarang? Bukankah tunduk sekarang pun tidak ada gunanya? Enyah kamu. Jensen melambaikan tangan tak sabar. Siapa kamu? Cyril akhirnya memandang Jensen dengan kagum, dan dia berkata dengan dingin, aku dari keluarga Cloud, dan ketua aliran teratai putih dari Liam Sekte Menengah adalah ayahku. Aku ingatkan kamu, jangan berpikir bahwa jika kamu memiliki beberapa koneksi, maka aku akan memberimu hormat. Jensen mengabaikannya, memandang Ricky dan berkata, sisanya, siapa lagi yang pernah memukulmu? Kak, masih ada dia, dan dia, mereka bertiga memukuliku. Ricky begitu bersemangat dengan dukungan Jensen, seolah-olah dia tidak lagi takut dengan bom atom. Elena di sebelahnya diam-diam menghela napas. Awalnya Jensen yang baru saja tiba di ibu kota belum terbiasa dengan hidupnya dan siapapun bisa menggertaknya. Sekarang, Jensen hanya memiliki satu tangan untuk menutupi langit dan koneksinya sangat luas. Siapa nama mereka? Jensen menanyakan sebuah pertanyaan, setelah mengingat namanya, langsung menelepon Panah, ingatlah ketiga nama ini, setelah itu hubungi Tuan Dean dan Tuan Hilton, jika masih tidak bisa langsung ke kakek Carson, lihat seberapa keras pendukung mereka. Setelah mengatakan itu, dia menutup telepon. Ekspresi beberapa pemuda kaya itu sedikit berubah, dan seseorang menggertakkan gigi dan bertanya, siapa namamu, kamu begitu sombong sehingga seluruh ibu kota tidak bisa berjalan bebas? Kesombongan tidak dihitung. Jensen berkata dengan enteng, Jensen Scott dari Aula Singlin. Ah, apakah kamu Dr. Jensen yang terkenal itu? Apa-apaan? Aku mendengar bahwa kamu sangat terkenal di militer. Beberapa pemuda kaya itu bergidik dan menatap Cyril lagi. Kak Cyril, istriku melahirkan seorang putra, maaf, aku harus buru-buru kembali. Istriku juga kebetulan melahirkan seorang putra. Nenekku juga melahirkan. Setelah mereka memberikan sapaan, mereka lari satu demi satu. Meskipun latar belakang keluarga mereka tidak buruk, mereka tidak dapat dibandingkan dengan Cyril. Setelah mengetahui bahwa pihak lain adalah Jensen, mereka secara alami tahu bahwa mereka tidak mampu memprovokasinya. Cyril dan Aidan murung dan tercengang. Masing-masing berkata melahirkan anak, jadi apakah istri kalian adalah orang yang sama? Ini adalah saat mereka menjadi idiot. Ricky penuh kekaguman, Kak, kamu terlalu kuat. Jika kamu bergerak, mereka akan lari ketakutan. Aku tahu bahwa kamu adalah saudara ipar paling kuat dari keluarga Miller. Jensen berkata dengan tidak senang, ingat, kamu berasal dari keluarga Miller dan mewakili kehormatan keluarga Miller. Meskipun keluarga Miller tidak seperti saat dulu, tetapi namanya masih ada. Jangan sampai kehilangan nama keluarga Miller. Kakak ipar benar, tapi aku benar-benar tidak bisa mengalahkan mereka. Ricky berperilaku sangat baik. Elena terdiam beberapa saat, Ricky seperti bayi di rumah dan tidak mendengarkan perkataan siapapun. Akibatnya, Jensen memarahinya beberapa kata dan menurut seperti murid kelas. 3 yang baik. Kamu tidak bisa mengakui kekalahan jika kamu tidak bisa mengalahkannya. Jika ada yang menggertakmu di masa depan, tangkaplah dan pukul sekali, jangan pedulikan yang lain, gigit telinganya atau apalah, dan beritahu mereka bahwa meskipun kamu Ricky bukan tandingannya, tetapi kamu tidak mudah untuk digertak. Jensen berkata dengan acuh tak acuh, ini menjadi sebuah momentum, mengerti, kan? Aku mengerti. Ricky mengangguk kuat.
Elena mau tidak mau menyipitkan mata untuk melihat Jensen. Jensen benar-benar telah banyak berubah. Dia bukan hanya seorang dokter yang baik hati, tetapi dia juga memiliki aura yang hanya dimiliki oleh tentara. Ricky, dia telah menceraikan saudara perempuanmu, mengapa kamu selalu memanggilnya kakak ipar? Pada saat ini, Aidan mendengus dingin. Dia melakukan banyak hal di belakang, selain tentang mengejar keluarga Miller, tetapi juga memaksa Jensen untuk memutuskan hubungan dengan keluarga Miller. Tapi sekarang sepertinya keluarga Miller dan Jensen semakin dekat, yang paling menakutkan adalah keluarga Miller semakin memuja Jensen. Aidan, aku hanya suka memanggilnya kakak ipar, jadi aku akan memanggilnya begitu. Kamu tidak terima? Ricky mendapat dukungan Jensen, dan sangat arogan, kamu tidak bisa berbuat apa-apa jika kamu tidak setuju, karena kamu tidak layak untuk Kak Elena, tidak, sampah seperti kalian berdua yang tidak pantas mendapatkannya. Ricky, apakah kamu bahkan memarahiku? Cyril juga marah hingga gemetar. Beberapa saat sebelumnya, Ricky melihatnya seperti anjing yang hilang, dan sekarang dia sangat gila. Tiba-tiba dia menatap Jensen dan berkata, namamu Jensen, kan? Biar ku beritahu, ayahku adalah ketua aliran teratai putih. Koneksimu tidak ada hubungannya dengan dunia Jianghu. Hari ini aku akan memberitahumu, dalam dunia Jianghu tingkat atas, tinju adalah kebenaran. Pergi, patahkan salah satu tangannya dan beri dia pelajaran. Di belakangnya adalah seorang pria paruh baya berusia 40-an, pria ini adalah murid dari aliran teratai putih dan juga pengawal Cyril. Apakah kamu yakin ingin bergerak? Jensen tidak bergeming. Takut? Biar ku beritahu, Tuan Takeda ini adalah murid ayahku, dan kekuatannya di luar imajinasimu. Sekarang kamu berlututlah dan memohon belas kasihan, maka dengan senang hati aku akan melepaskanmu, kata Cyril penuh kemenangan. Sebelum kamu melakukannya, tidakkah kamu bertanya pada Aidan? Jensen menggelengkan kepalanya. Bertanya padanya? Tidak perlu. Cyril tampak acuh tak acuh. Pria parubaya itu berjalan mendekat dan menatap Jensen acuh. Maaf sudah menyinggungmu. Dengan kamu, tidak tersinggung. Jensen tidak memedulikan pria paruh baya itu. Pria paruh baya itu mendengus dingin, menggunakan teknik tinjunya, dan energi ki meresap dengan cepat meraih Jensen dengan telapak tangannya. Ku beritahu padamu, kamu tidak bisa main-main dengan master dunia Jianghu. Cyril sepertinya telah melihat adegan di mana Jensen berlutut dan memohon belas kasihan. Ekspresi Aidan justru pucat pasi, dia tahu bahwa kekuatan Jensen sebanding dengan ketua Akademi 13, jadi pengawal itu mungkin tidak bisa menghentikannya. Pada saat ini, Jensen menunggu telapak tangan pria itu untuk meraihnya. Telapak tangan ini sangat kuat, bagaikan bunga teratai yang mekar hingga memberi orang perasaan yang memesona. Tingkat bumi puncak. Penglihatan Elena tidak seperti sebelumnya, dia bisa menebak kekuatan lawan, tetapi dia sama sekali tidak mengkhawatirkan Jensen. Benar saja, Jensen membuat gerakan. Apa yang tampak seperti serangan sederhana, tiba-tiba meraih telapak tangan pria paruh baya itu, seperti mengalahkan ular, menyerang 7 inci di bawah kepalanya, dan menghalangi teknik tinju pria paruh baya itu. Kamu. Ekspresi pria paruh baya itu berubah drastis. Hentikan. Profoun Ki Jensen tertransfer, lengan pria paruh baya itu dipelintir seperti putaran, dan tulangnya patah. Ah! Pria paruh baya itu mendengus, tapi dia masih keras hati. Cukup menarik. Jensen terlihat tertarik. Kamu tahu kamu bukan lawanku, tapi kamu tetap tidak memohon ampun. Kamu terus ingin bertarung ini untuk apa? Karena aku adalah orang dari dunia Jianghu, orang yang berlatih seni bela diri tidak akan memohon belas kasihan. Dahi pria paruh baya itu dipenuhi keringat dingin, tetapi ekspresinya tidak berubah sama sekali. Sangat bertekad? Jensen mengangguk. Tapi aku bisa mengerti bahwa kamu tidak memohon belas kasihan, salah satunya adalah alasan tekadmu, dan yang lainnya adalah kamu takut Tuan MU menyalahkanmu. Sudahlah, aku akan memberimu sebuah penjelasan, maka Tuan MU juga tidak akan menyalahkanmu. Setelah mengatakan itu, dia mengulurkan tangannya yang lain, mematahkan lengan pria paruh baya yang lain, dan menendang lagi. Arg! Arg! Pria paruh baya itu terbang dan berlutut sejauh 10 meter, tubuhnya terus gemetar. Yang mulia, Tuan Muda Cyril adalah orang dari aliran teratai putih dan ini adalah 5 sekte menengah.
Pria paruh baya itu tidak bisa tidak mengingatkannya. Jensen menghilangkan kedua lengannya. Ketika dia kembali, dia hanya bisa mengatakan bahwa keterampilannya lebih rendah daripada yang lain, dan gurunya tidak akan menyalahkannya. Kehilangan dua tangan sudah merupakan hukuman terbaik. Bagaimanapun, itu adalah aturan dunia Jianghu, berani membuat masalah dengan master seperti ini, membunuhnya pun adalah hal yang normal.